Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Rubawan. Saya mahasiswa Teknik Pertanian Angkatan 18. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Teknik Pengolahan Tanaman Perkebunan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengolahan sawit. Kelapa sawit yang bernama latin Elais guinecensis sebetulnya bukan tumbuhan baru bagi kalangan masyarakat Indonesia. Tumbuhan ini merupakan tanaman industri yang semakin penting untuk menghasilkan keperluan minyak seperti minyak masak, minyak industri maupun sebagai alternatif bahan bakar yang dikenal dengan istilah biodiesel. Selanjutnya, deskripsi proses. Pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit. Proses pengolahan kelapa sawit dibagi menjadi beberapa tahapan dan stasiun yang sebagai berikut. Pertama, yaitu stasiun penerimaan buah yang merupakan sebagai tempat penerimaan buah TBS dari perkebunan sebelum diolah. Pada stasiun ini dapat diketahui jumlah TBS dari masing-masing kebun. Selanjutnya yang kedua yaitu stasiun perebusan atau sterilizing station. Baik buruknya mutu dan jumlah hasil olah suatu pabrik kelapa sawit terutama ditentukan oleh hasil rebusan. Yang ketiga, stasiun penebahan atau threshing station. Stasiun penebahan merupakan stasiun yang berfungsi untuk memisahkan buah dari tandannya dengan cara bantingan-bantingan dan berputar sekitar 23-25 rpm yang dinamai rotary drum threshing. Yang keempat, stasiun pengepaan atau pressing station. Digester merupakan sebuah alat yang terbuat dari besi pelat yang berbentuk silinder di mana sekeliling dindingnya dipasang pelat pantel untuk memanaskan adukan. Yang kelima, stasiun pemurnian minyak atau clarification station. Berfungsi untuk memisahkan minyak dari kotoran dan unsur-unsur yang dapat mengurangi kualitas minyak dan mengupayakan kehilangan minyak seminimal mungkin. Dan yang terakhir yaitu stasiun pengolahan inti, yang mana stasiun ini merupakan campuran fiber dan inti yang keluar dari scrape press akan diolah untuk menghasilkan shell dan ampas sebagai bahan broiler, dan inti kelapa sawit diolah lagi sehingga menjadi minyak inti sawit. Selanjutnya yaitu tentang limbah kelapa sawit. Dalam proses pengolahan kelapa sawit, selain menghasilkan minyak kelapa sawit dan minyak inti, kelapa sawit juga menghasilkan hasil sampingan yaitu ampas atau fibril dan tandan yang dapat dijadikan serabut dan dijadikan abu yang berguna untuk menjadi pupuk kalium. Sedangkan ampas ini, sawit atau ungkil dapat digunakan sebagai bahan ternak, serta shell atau tempurung yang dapat diolah menjadi arang untuk bahan bakar broiler. Selanjutnya di sini kita bisa melihat bagian proses pengolahan kelapa sawit. Selanjutnya, tahapan proses dan peralatan. Yang pertama yaitu unit sterilisasi yang bertujuan untuk menonaktifkan enzim lipase atau pembentuk VVA. Selanjutnya, perontokan bertujuan untuk memisahkan buah dari tandannya. Dan selanjutnya, pengepaan perumatan melepaskan sel-sel yang mengandung minyak dari ikatan pada serat buah. Untuk yang terakhir yaitu unit pemurnian yang mengambil minyak dari kotoran dan campuran halus buah. Dan yang terakhir yaitu skema pemurnian minyak kelapa sawit. Di sini sudah terdapat sebuah skema beserta keterangan yang mana A. minyak kasar atau crude oil, B. untuk minyak bersih, C. air hasil pemisahan, D. air untuk menaikkan permukaan minyak, E. untuk straight oil, F. untuk kotoran, dan